protokol kesehatan. Jadi mimpi saya ini begini, saya punya keinginan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karawang ini kemarin ini kan 1 juta. 1 juta per Iya, tahun. per tahun. Saya pengen ada peningkatan sampai 2 juta juga. Mungkin kalau dengan adanya YouTuber ini koordinasi dengan kita bisa saling membantu lah. Artinya kita mau mengangkat Karawang. Ya, bahwa Karawang ini tidak kalah dengan kota kabupaten yang lain. Nah, keinginan kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang jangka panjangnya ini itu yang kita akan programkan, Karawang itu harus menjadi tempat wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Baraya Karawang Info, selamat malam. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa bagi kami Karawang Info bisa bertandang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Dan kebetulan nih Pak, makasih juga udah malam-malam di luar jam kerja ya. Jam kerja. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Pak Yudi Yudiawan. Orang Karawang yang katanya banyak terobosan nih, baru 1 tahun ya, 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan tapi ada geliat-geliat pariwisata khususnya di Kabupaten Karawang ya. Ini mungkin tidak lepas dari program-program yang dicanangkan ya. Nanti teman-teman bisa bertanya, ini khususnya kita topik pariwisata di tengah pandemi Pak, ya. COVID-19 ya. Walaupun di tengah COVID kita udah banyak postingan teman-teman nih, banyak wisata-wisata viral yang baru di Karawang ya. Betul. Apalagi yang berbasis ekonomi kreatif masyarakat, ini luar biasa. Pasti di sana juga ada peran dari Parbud ya. Yeah. Nah langsung aja ya, nanti teman-teman bisa bertanya ya, khususnya ini pariwisata ya. Pak Yudi, gimana nih pariwisata di tengah pandemi ini menjadi tantangan luar biasa ya? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada masyarakat Karawang dan Sampurasun. Kami dari Dinas Pariwisata, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Denny kaitan dengan di masa pandemi ini, memang perlu kita ketahui bahwa kegiatan kepariwisataan di masa pandemi ini ialah yang terpuruk kaitan dengan pelaksanaan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karawang. Kami sudah menghimbau kepada semua pengelola destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang dengan adanya program protokol kesehatan, di mana yang kita himbau itu 3M. Dan memang dampak dari pariwisata ini juga mempengaruhi bagi para UMKM, di mana pada saat ini Menteri Pariwisata yang baru Pak Sandiaga Uno agar pariwisata ini menggandeng UMKM. Ya, UMKM. Jadi memang di masa pandemi ini kepariwisataan ini perlu diketahui juga bahwa di Karawang ini sampai hari ini yang terpapar COVID itu hampir 5.600 sekian. 5.600. Ya, makanya kami menghimbau kepada masyarakat jangan lupa protokol kesehatan. Hiburan boleh tapi Dijaga. ingat juga kesehatan ya. Ingat kesehatan juga. Kita jaga jarak makanya nih dengan Pak Yudi. Walaupun saya yakin masing-masing udah tes lah ya. Amin, ya siap. Ya artinya ini di tengah pandemi teman-teman mungkin stres juga Pak ya kalau di rumah terus ya, pengen hiburan, pengen apa. Artinya kan memang tidak ada penutupan ya. Tidak ada penutupan. Makanya apa yang disampaikan tadi, terus kedua isu di masyarakat bahwa destinasi pariwisata ini sebenarnya tidak ada penutupan. Tidak ada penutupan. Cuman memang kita menghimbau kepada pengelola itu agar tetap protokol kesehatan harus dijaga juga. Gitu. Ya, saya melihat memang ada pas pintu masuk ada cuci tangan. Iya, cuci tangan, sanitizer. Cuma memang kalau kerumunan atau apapun itu harus kesadaran dari masyarakat juga kan. Iya. Karena pengelola susah juga ya kalau apalagi yang selfie yang ini ya. Ini tadi pariwisata di Karawang ya Pak. Walaupun di tengah pandemi kok banyak bermunculan nih wisata-wisata baru ya. Jadi gini, kami juga sudah berterima kasih karena sekarang ini sudah diterbitkan Perda Desa Wisata. Desa Wisata. Ya, makanya kami kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman
Ekraf, Kemenpar, terus dengan pengelola wisata bahwa memang apa yang disampaikan Denny ini tidak selamanya masyarakat Kabupaten Karawang ini di dalam rumah terus, ingin ada sekali hiburan. Makanya kita tidak menutup objek wisata, tapi kita juga mengingatkan, ada himbauan dari Bupati juga, surat Bupati edaran bahwa tidak boleh melaksanakan kegiatan malam tahun baru di tempat-tempat wisata. Ya. Jadi itu yang sudah surat edaran, karena ini akan menimbulkan satu kerumunan, khawatir kita ada klaster baru nih. Kebetulan di pariwisata ini belum ada dan memang itu tidak kita inginkan lah. Makanya tolong nanti ke masyarakat, walaupun pemerintah itu berusaha memberikan himbauan, tapi tetap di masyarakat. Iya, tetap kita balikan lagi ke masyarakat kesadarannya ini. Ya minimal tahun ayeuna mah tahun baruan heula lah. Ya. Tahun baruannya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Persiapannya apa aja nih untuk malam tahun baru untuk malam tahun baru ini kebetulan kita pertama sudah diedarkan surat edaran, terus kedua kita akan nanti besok malam tahun baru ini keliling monitoring dengan tim Satgas Covid tingkat kabupaten. Kebetulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini masuk sebagai anggota penindakan kan kedisiplinan. Nanti besok kita akan keliling di malam tahun baru. Karena akses-akses yang disampaikan sudah lewat medsos itu kan seperti di KCP, Lingkaran Merkur, Karangpawitan sudah ditutup jam 8. Nah, nanti itu tolong juga kami himbau masyarakat lebih baik apa yang disampaikan Kang Denny ya tahun baruannya di rumah saja. Ya, di rumah aja. Tapi kalau wisata-wisata ini ada pertanyaan kemarin dari teman-teman. Kan ke Sempur malam tahun baru boleh gak? Atau ke daerah Karawang Selatan ini boleh gak, Pak? Silakan saja, tapi itu yang tadi disampaikan, kita harus membatasi. Artinya jangan sampai ada timbul kerumunan. Karena nanti silakan pengelola destinasi wisata itu agar membuat skema. Artinya skema ini tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, yaitu di Perbu 41 nomor 2020 itu 50%. Oleh kapasitas. Kapasitas misalkan dia kapasitas 100 tapi 50% dan itu juga ada fase-fasenya gitulah. Ya kita himbau, makanya tadi kita sampaikan ya walaupun pemerintah daerah juga bersikeras himbauan, masyarakatnya tidak mendukung ya sulit juga. Ya sebenarnya tidak total juga ya, masih bisa berkesempatan untuk wisata untuk apa, tapi masing-masing harus kompromi lah ya Pak. Pemerintah mungkin agak ada pelonggaran, tapi masyarakat juga harus memahami betul. Jangan over dari longgarnya itu jadi zona merah ya, masih zona merah. Zona merah, Karawang ini zona merah. Ya perlu diketahui lah kenaikan di Karawang ini yang positif COVID itu sehari hampir 50 atau 70. Jadi harus menjaga. Hotel juga konon udah banyak dipakai untuk itu. Iya, memang betul di Karawang ini daya tampung rumah sakit untuk yang terpapar COVID itu sudah tidak bisa menampung. Kami dari Dinas Pariwisata koordinasi dengan PHRI untuk menampung pasien yang tidak tertampung itu di 4 hotel. Kemungkinan sekarang yang waiting list itu sekitar 200-an yang belum bisa. Itu pun belum cukup ya? Belum cukup. Ya artinya kan supaya ini juga ya ini masyarakat juga harus berpartisipasi. Iya betul. Klaster-klasternya ya, termasuk di kawasan industri ya. Iya. Nah ini terkait ekonomi kreatif nih Pak, ini menarik ya. Kemarin saya main ke Jati Dipala nih, Kang Ade Wahyu dan kawan-kawan, terus ke Linggarsari ya. Linggarsari daerah yang ibaratnya jauh dari tempat wisata, tiba-tiba ada tempat wisata. Iya betul. Dan jauh sebelum itu di Klari Pak. Klari saya nilai itu orang-orangnya sangat kreatif. Iya. Leuweung Seureum menjadi tempat berenang. Terus di Cimoa kemarin di mana-mana ini. Itu tantangan mungkinnya bagi teman-teman di sana pengen punya tempat wisata tapi nggak punya potensi alam, nggak punya apa. Ini Pak Arbun melihatnya seperti apa? Jadi begini, kemarin juga kami sudah keliling ke tempat-tempat destinasi wisata. Apa yang disampaikan Kang Denny betul. Itu kemarin waktu kita mau arah ke Kincir, Taman Kincir ya, itu ada tempat pembuangan irigasi KW berapa lah. Itu
dipakai tempat wisata gitu untuk renang oleh masyarakat. Itu daerah Cimoa kalau nggak salah. Cimoa ya, Kalau Cimoa. masuknya Dewa Curug ya. Cimoa. Jadi itu pinggirannya sudah dicat berwarna gitu, Iya. bagus. Makanya dengan adanya Perda Desa Wisata ini, kami dari Dinas Pariwisata ini sudah punya keinginan merangkul teman-teman yang sudah punya inovasi, yaitu terutama ya tadi yang disampaikan Kang Denny. Tetap nanti di 2021 ini kita akan undang mereka. Artinya mereka pasti punya program. Cuman dengan keterbatasan sekarang di masa pandemi ini, kami tidak bisa maksimal mengunjungi tempat-tempat wisata. Tapi ya artinya kan sebenarnya untuk membuat tempat wisata sekarang prosedurnya mudah. Kalau bikin Mudah kayak mudah saja silakan. Ya kan kayak pohon miring itu kan, sebenarnya kan itu pohon, Iya. ya itu untuk menjaga abrasi supaya tidak irigasi. Tapi karena pohonnya miring, jadi itu menjadi objek wisata dan itu dikelola oleh pribadi ya. pribadi, ada juga yang kelompok, terus Ada yang kelompok. di Pala kerjasama dengan BUMDes Iya, pemberdayaan itu. benar, sama seperti hutan kertas itu kan. Tapi memang ada sisi-sisi ekonomi yang kemudian di sana jadi terberdayakan Betul. Masyarakat sekitar jadi jualan, jadi Ya, apa ya? ya makanya ini menjadi perhatian pemerintah daerah di mana Pak Menteri Pariwisata ini ingin memberdayakan ekonomi kreatif, yaitu kerjasama dengan UMKM setempat. Kami akan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Nanti skemanya atau programnya seperti apa nih kita berdayakan. Sekarang prosedurnya gimana Pak? Misalnya saya nih di daerah Wadas misalnya pengen membuat tempat wisata, misalnya ada area apa saya harus kemana untuk mempermudah perizinan? Silakan saja. Jadi gini, ini dibuat tempat wisata. Nanti untuk legalitasnya, misalkan mereka ini seperti yang hutan kertas kerjasama dengan Pindo Deli. Nah itu nanti dari Pindo Deli dengan pengelola situ bikin MOU. Nanti kita disampaikan ke pemerintah daerah untuk menjaga legalitas ini. Jadi nanti tercatat di Dinas Pariwisata bahwa objek wisata yang di desa ini menjadi program kita ke depannya. Tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Termasuk nanti mungkin bisa dibantu untuk Bapak iya rame tapi jalannya goreng. Jalannya bantuan memang tuh, betul. Bang bejakin ke PUPR. Selama ini gini memang yang terus terang aja kendala dari semua objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang ini infrastruktur. Ya kami sudah koordinasi dengan PUPR ya. Jadi seperti Puncak Sempur yang tadi dibicarakan itu ada yang harus diperbaiki lah, trekking jalan. Nah memang saya kemarin kita keliling ini semuanya itu mengeluh tentang infrastruktur gitu. Sebenarnya mereka pengelolaannya sudah bagus. Tapi mereka tidak berdaya kan untuk tidak berdaya. Aspal sorangan saja tekor. Nah ini ya teman-teman pengelola wisata jangan khawatir, jalan aja dulu. Yang penting teman-teman bisa mengajak masyarakat sekitar untuk berwirausaha UKM tadi Pak seperti Pak Menteri. Nah ini terkait tadi Puncak Sempur nih. Sekarang lagi lomba Puncak Sempur. Lagi posisi keberapa sekarang? Kelima. Nah, kelima nomor 1, nomor 2, nomor 2 iya luar. Karawang berarti cuma 1 ya? Iya, cuma 1. Itu berarti voting ya? Voting. Nah, ini teman-teman kita dukung ya Puncak Sempur sampai akhir tahun ya. Tanggal 31 Desember. 31 besok berarti ya. Biar minimal rankingnya 2 atau 3 lah. Ya. Nanti setelah Puncak Sempur ada kontes apa, majuin yang lain ya. Betul. Nanti voting teknisnya nanti Kang Usna bisa ikut menjelaskan ya Kang Usna ya. Untuk kita masih ada waktu, ini kita bom ya, SMS ya. Nah, tadi ekonomi kreatif. Terus ini tadi satu desa ya Pak ya? Iya. Satu desa. Dari pihak desanya sendiri seperti apa secara koordinasi? Sampai saat ini makanya kami menghimbau kepada pengelola destinasi wisata di pihak desa bahwa di sekarang ini sudah ada program Perda Desa Wisata. Kami juga perlu informasi dari pengelola setempat. Minimal mereka memberitahukan kepada kami berupa proposal bahwa di desa kami, di kecamatan kami sudah ada destinasi wisata yang ini. Biar kami bisa mendata. Selama ini kan kami belum bisa
terjun langsung ke desa. Termasuk mungkin membantu mempromosikan juga. Iya, mempromosikan juga. Terus ada keluhan, ini masukan aja. Kemarin ini kan kumanya cenah yang nyemplang menuju area wisata. Oh iya. Bisa aja tuh. Bisa. Makanya bagi teman-teman nih yang pengelola semua, tolong informasikan kepada kami. Ya. Kami bisa berhubungan atau menghubungi koordinasi dengan Disub. Disub kan dia punya kewenangan. Berarti nanti datang aja ke Parbud, ke pariwisata ya, Kabit Pariwisata, koordinasi apa yang bisa dibantu ya Pak. Iya. Karena memang salah satu program pariwisata ini bukan hanya area hiburannya ya Pak ya, tapi area ekonomi masyarakat yang harus seputarnya itu harus didorong ya. Secara jangka pendek terdekat khususnya 2021 apa yang akan dilakukan Parbud? Jadi gini, di tahun 2021 ini kita akan mengundang semua stakeholder pengelola pariwisata baik kebudayaan juga. Kita ingin silaturahim. Terus juga kami juga ingin mengundang para YouTuber nih, teman-teman, YouTuber nanti kita undang. Nanti saya diundang, saya YouTuber. Iya pasti. Nanti Kang Dadan lah yang undang itu. Jadi YouTuber ini kita undang agar memberikan bantuan informasi, mempromosikan pariwisata. Itu efektif banget. Efektif ya, itu insya Allah nanti di bulan Januari lah. Kalau perlu bikin kontes ya, Pak Dadan ya. Bikin kontes YouTube kemarin. Bikin kontes termasuk mungkin YouTube efektif saya nggak permasalahan. Kan selama ini kita belum bisa efektif kalau memang tidak dibantu teman-teman yang YouTuber nih. Karena promosi ini artinya lumayan cukup mahal ya biayanya. Mungkin kalau dengan adanya YouTuber ini koordinasi dengan kita bisa saling membantu lah. Artinya kita mau mengangkat Karawang. Ya bahwa Karawang ini tidak kalah dengan kota kabupaten yang lain dari destinasi wisata ini. Cuman memang kita akui sampai saat ini promosinya ini di masa pandemi kita kurang. Karena walaupun promosi juga kita sampaikan, tapi pandemi ini masih berjalan. Ya mudah-mudahan lah di 2021 ya. Nah ini jangka pendek artinya Pak Yudi di Parpud akan merangkul teman-teman kreatif lah ya, dari wisatanya, dari sosial media dan orang-orang digital lah bahasanya ya. Nah secara jangka panjang mimpi Pak Yudi di dinas pariwisata apa? Jadi mimpi saya ini begini, saya punya keinginan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karawang ini kemarin ini kan 1 juta. 1 juta per tahun. Per tahun. Saya pengen ada peningkatan sampai 2 juta juga gitu untuk yang berkunjung ke Kabupaten Karawang yaitu wisata. Kan selama ini Karawang ini kan bukan tujuan tempat wisata. Bukan. Tujuan tempat kerja. Pencari kerja. Makanya nanti saya juga kemarin kan lihat di TV ya, di media elektronik, media cetak. Jadi selama ini sampai hari ini saya lihat Karawang itu bukan tempat tujuan wisata. Nah keinginan kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang jangka panjangnya ini itu yang kita akan programkan, Karawang itu harus menjadi tempat wisata. Jadi tujuan wisata. Mungkin bahasanya gini ya, yang bekerja di sini, digajian di sini, habiskan uangnya juga di sini. Di Karawang. Kan sekarang ini yang kerja di sini, rumah di sini, tapi begitu wisatanya keluar ke puncak, ke Lembang, uangnya dibuang di sana. Jadi masyarakat di sini nggak berkembang juga. Iya betul. Tukang dagang ya. Tapi juga kami mengimbau program-program apa yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata yang mohon dukungannya lah dari masyarakat bahwa kita sama-sama untuk mengangkat Karawang ini menjadi tujuan tempat wisata. Pokoknya nanti netizen jangan sungkan untuk ngasih masukan ya. Iya. Ini Kepala Dinas Parbud kali ini tahan bully ya. Tapi positif sebenarnya. Siap. Cara teman-teman kadang-kadang menyampaikan Pak, Bapak gini-gini dengan biasa orang Karawang biasa lah orang Karawang lah. Tapi masing-masing pengen berkontribusi mungkin memberikan masukan ya. Ya karena memang kami juga kalau memang tanpa ada bantuan dari teman-teman juga kami tidak akan tahu semuanya tentang pariwisata. Artinya kadang-kadang sekarang viralnya di sosmed termasuk di sosmed ya. Viral kemarin Saung Bali itu emang kebetulan teman saya ya. Iya. Di sana saya bikin YouTube rame itu langsung ini efeknya emang lebih efektif dari mulut ke mulut itu ya. Betul.
Nah ini sekarang unggulan Karawang apa Pak soalnya? Sebenarnya unggulan Karawang ini sampai saat ini memang belum ada yang bisa kita unggulkan ya, karena memang apa sih khas Karawang ini? Nah itu ya. Ya, apa sih khas makanan Karawang? Saya keinginannya ini branding Karawang itu harus ada. Branding Karawang itu kan seperti yang di Garut dodol, di Subang nanas, tapi kan sekarang tidak ada. Nah ini kita juga akan ketemu atau bicara dengan para seniman, karena di sana itu kan di depan hotel Novotel itu kan ada lingkaran. Sebenarnya bagus di sana branding Karawang itu apa sih? Itu sampai saat ini. Jaipong, topeng banjet apa Iya. ya. Sebenarnya memang yang bagus yang sudah mendunia itu kan wayang golek, Iya, wayang golek. terus tari jaipong. Malahan kemarin kita ada juara nasional Wayang golek ya. cilik ya, Dalang tingkat cilik. nasional ya. Nah ini menjadi tantangan juga nih. Sedikit ada pertanyaan nggak Kang Usne? Oh saya nggak buka HP ini. Ini kebetulan ini admin Karawang Info lagi berkumpul di sini semuanya. Siap. Itu kameramen Kang Usna ya di belakang teman-temannya. Pak nganggo masker, jaga jarak Pak, ingat pandemi ini jaga jarak ya. Jaga jarak. Iya, benar. Kita udah obrolin masing-masing bawa masker. Iya. Ini ada dari Bapung nih, dari teman-teman nih. Kumaha solusina ya ke pekerja seni. Manggung banyak dilarang ya, sebenarnya ada situasi-situasi yang serba sulit. Tapi sedikit aja nih penjelasan. Jadi gini, sebenarnya manggung tidak dilarang. Itu kita sudah berikan arahan waktu itu dengan kumpul para perwakilan seniman. Terus kedua juga kita sudah informasikan kaitan Perbu 41 2020, Perbu Bupati Karawang. Sebenarnya manggung tidak dilarang, tapi tetap dalam situasi kondisi pandemi ini itu harus izin dari tim Satgas Covid tingkat wilayah. Misalkan akan melaksanakan kegiatan manggung di daerah A, jadi itu koordinasinya dengan kecamatan, dengan polsek, koramil, puskesmas. Jadi harus izin, dan itu juga harus ada pembatasan. Misalkan kapasitas undangannya 100, dibagi saja 2 sesi. Misalkan jam 8 sampai jam 10.50 gitu. Sebenarnya tidak ada yang dilarang. Silahkan saja. Cuman kan sekarang di masa pandemi ini orang yang ingin ramean itu kan kurang gitu kan. Tapi tetap kita itu jadi masukan juga lah buat kami. Nah ini juga ini Pak nih, harga tiket di tempat wisata kemarahan. Padahal kalau ke pantainya kotor atau Iya. apa. Jadi gini, memang itu masukan banyak ke kami. Kami di 2021 itu punya program tiketing, aplikasi tiketing, di mana semua destinasi pariwisata kita akan berikan alat untuk pemungutan biaya atau karcis. Jadi tidak ada istilah mahal. Karena kami sudah nanti di aplikasi kami, begitu itu dimanfaatkan sudah kelihatan berapa nih hari ini jumlah pengunjung pariwisata, berapa ini jumlah tiketnya. Ya, termasuk tiket resmi dan tidak resmi. Iya, kan sekarang terus terang aja memang banyak yang tiket tidak resmi kan. Kita akui saja. Kadang-kadang berlapis-lapis tiketnya. Tapi memang itu kondisional di satu daerah ya, Iya. berbeda-beda. Tapi minimal kita dengan adanya program tiketing itu insya Allah lah nanti tidak akan terlalu mahal. Tapi memang banyak kasusnya nih, himbauan juga ya bagi teman-teman yang ngelola ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang karena citra seperti itu akhirnya jadi orang Betul, harus ke sana ya. Betul. Ya memang itu kita akui lah. Ini ada lagi Kang Ajay. Ini sangat antusias nih teman-teman nih terkait wisata, lagi rame nih. Karawang Selatan nih Pak ya. Ada potensi besar di sana. Ya. Parbun melihat nih. Karawang Selatan itu yang daerah Pangkalan ya. Ya Pangkalan, Loji, Pangkalan, Tegarwaru ya. Jadi betul di sana itu banyak tempat-tempat destinasi wisata yang belum tergali. Cuman memang kendala kami di sana itu kebanyakan hamparannya itu kan tanah-tanah perhutani Pak. Oh iya itu. Iya perhutani. Jadi pemerintah daerah itu belum bisa masuk sepenuhnya untuk mengelola tempat-tempat wisata yang di selatan.
Nah itu kita harus koordinasi dengan perhutani. Makanya sampai hari kemarin kita koordinasi dengan perhutani, artinya mereka bisa koordinasi lebih intens dengan pemerintah daerah. Karena seperti kan Grand Canyon itu kan masih perhutani itu. Perhutani, makanya memang kita belum bisa masuk 100% ke sana. Insya Allah dengan adanya nanti MOU dengan pemerintah daerah, koordinasi itu akan lebih intens lah dengan perhutani. Ya, ada lagi yang ditanyakan, kamu mau nanya gak? Ya itulah ya teman-teman ya. Udah berapa menit kita kan? Gak ada menit ya. Bicara wisata, bicara bagian Parbud ini bagian yang bersentuhan dengan banyak hal ya Pak ya, dengan sisi hiburannya, secara psikologi hiburan, terus sisi ekonominya, terus sosial kemasyarakatannya gitu. Artinya banyak dibahas, mungkin di sesi-sesi selanjutnya kita bakal sering bertemu nih dengan teman-teman Parbud. Siap ya. Nah ini khususnya nih masih balik ke pandemi, ini ada himbauan atau ajakan dari Pak Yudi nih sebelum kita closing nanti. Siap. Jadi himbauan dari kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tetap agar menjaga protokol kesehatan. Terus bagi pengelola hiburan, tolong nanti diperhatikan surat edaran dari Bupati Karawang agar di masa pandemi ini perlu diketahui juga sampai hari ini sudah mencapai 5.700 yang positif, dan teman-teman juga masyarakat Karawang perlu dipemahaman semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang sudah tidak bisa menampung. Kami sudah koordinasi menampungnya di hotel-hotel. Jadi jangan sampai ini bertambah lagi, mari kita sama-sama lah untuk menjaga kondisi ini tidak berkelanjutan di masa pandemi. Sebenarnya makin cepat pulih sebenarnya makin baik juga ya. Nanti pariwisata bisa bergeliat lagi lah. Iya betul. Jadi kita agak ngerem dulu lah untuk sementara ya. Makin bagus kita ngerem, artinya makin cepat juga nanti kita bisa pulih ya Pak ya. Oke Pak Yudi ya, terima kasih. Atur nuhun. Nanti teman-teman yang menonton siaran tunda, biasanya banyak siaran tundanya yang baru online, atau silakan bagiin teman-teman yang lain. Karawang Info sekarang kita mulai program untuk roadshow ya ke dinas-dinas. Kita pengen mengajak lebih mendekatkan beliau-beliau ini di tengah masyarakat, sehingga teman-teman bisa ngasih masukan, kita bisa sharing. Jadi kita masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan Karawang ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Siap. Teman-teman, semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Tahun barunya kita di rumah aja kalau bisa. Tetap patuhi himbauan-himbauan pemerintah karena untuk demi kebaikan kita bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.